Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dela hadir. Firly hadir. Maulida hadir. Hanum hadir. Fabian hadir. Kalista hadir. Iza hadir. Alvina hadir. Semua hadir ya? Ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matriks, materinya operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi operasi penjumlahan dan perkalian matriks melalui proses pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan LKPD, lembar kegiatan peserta didik
positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 23 Desember sampai tanggal 29 Desember 2020. Disimak ya. Nah, yang kedua ini adalah pasien sembuh COVID-19 selama 1 pekan. Data ketiga merupakan data pasien meninggal COVID-19 selama 1 pekan. Tanggal dan tahunnya sama. Ayo kita diskusikan bersama-sama. Berapa banyak pertambahan pasien yang meninggal pada tanggal 23 Desember 2020? Pertanyaan kedua, bisakah kalian mengubah data tersebut dalam bentuk tabel berdasarkan tanggal kasus COVID-19? Pertanyaan ketiga, berapa jumlah pasien yang positif sembuh dan meninggal pada tanggal 23 sampai 24 Desember? Pertanyaan keempat, berapa selisih pasien yang positif sembuh dan meninggal sejak tanggal 25 sampai 26 Desember? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian akan berdiskusi bersama teman kelompok kalian menggunakan LKPD dan teknologi Microsoft Excel. Sekarang kalian akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Di sini kan ada 8 orang, jadi satu kelompoknya 4 orang. Silakan membentuk kelompok. Anak-anak, ini merupakan LKPD yang akan kalian kerjakan. Kelompok 1, kelompok 2. Petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama, bacalah doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alatnya itu satu kelompok ada 1 laptop. Sudah bawa kan dari rumah? Sudah. Yang ketiga, bacalah LKPD dengan teliti. Yang keempat, diskusikan dengan teman kelompokmu untuk mengerjakan LKPD. Kelima, tanyakan kepada guru apabila ada yang tidak dipahami. Keenam, tuliskan jawabanmu pada LKPD. Silahkan LKPD-nya dikerjakan. Buku paketnya bisa sambil dibuka untuk referensi mengerjakan LKPD-nya. Atau kalian juga bisa membuka internet mencari referensi juga. Apakah ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD-nya? Kurang gigi. Makan dari belakang. Ayo Pak Fian, temannya dibantu diskusi. Ya Bu. Untuk aktivitas 5 dan aktivitas 7 itu kan menggunakan teknologi Microsoft Excel. Kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada ibu. Ini bagaimana Bu? Ya.
Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, nama anggotanya juga. Sudah. Yang dimasukin di Excel itu sesuai dengan matriksnya ya. Itu di contoh di Excelnya itu contoh dari ibu, bukan contoh di LKPD. Paham? Paham. Kemek lah. Enggak, si terakhir itu, yang 5 itu. Enggak, saya itu. Apakah pengerjaan LKPD-nya sudah selesai semua? Sudah. Sekarang Ibu minta semua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 maju semua ya ke depan. Ya. Bro, ya. Di aktivitas 2, ubahlah data tersebut ke dalam bentuk tabel sesuai dengan data pada aktivitas 1. Apakah sudah diubah? Sudah. Bisa dibacakan tabel 1 sampai tabel 7. Untuk tanggal 1 tanggal 23 Desember 2020 yang positif 7.514, yang sembuh 5.981 dan yang meninggal 151. Untuk tabel 2 tanggal 24 Desember yang positif 7.199, yang sembuh 5.277 dan yang meninggal 181. Apakah jawaban dari kelompok 2 sama dengan kelompok 1? Sama. Sama. Selanjutnya aktivitas 3. Misalkan matriks A mewakili tabel 1, matriks B mewakili tabel 2, matriks C mewakili tabel 3 dan seterusnya hingga matriks G mewakili tabel 7. Nyatakan masing-masing tabel tersebut dalam bentuk matriks lengkap dengan ordonya. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Dibacakan aja. Kelompok 2 diperhatikan jawaban dari kelompok 1. Matriks A itu yang ordo 1 kali 3 sama dengan 7.514, 5.981 dan 151. Kemudian yang F itu ordo 1 kali 3, yang pertama 5.854,
dulu. Ini adalah jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah jawaban di aktivitas 4 sama dengan kelompok 1? Beda. Beda. Apa yang beda? Berapa hasilnya di kelompok 2? Di bagian 151 ditambah 181 hasilnya 332 Bu. 330. Ya, diganti kelompok 1. Balik lagi. Selesai ini lagi. Untuk kelompok 1 presentasinya sudah selesai. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 2. Silakan semua anggota kelompok maju ke depan. Perhatikan presentasi dari kelompok 2. Aktivitas 6, hitunglah selisih matriks C dan matriks D dengan cara mengurangi setiap elemen yang seletak dengan kedua matriks tersebut. Untuk kelompok 2 dipersilahkan menulis jawabannya di papan tulis. Sudah. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kelompok 2 sudah benar? Apakah sama dengan jawaban kalian? Ya. Selanjutnya yaitu aktivitas 7, praktek menentukan operasi pengurangan matriks dengan menggunakan Microsoft Excel. Siapa yang mau praktek? Nah, ayo biar dudukin. Sudah. Apakah jawabannya sama seperti yang di papan tulis? Sama. Berarti jawaban dari kelompok 2 untuk aktivitas 6 dan 7 sudah benar. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, apakah masih ada materi yang belum kalian pahami dari pengerjaan LKPD tadi? Sudah paham, alhamdulillah. Sekarang kita akan diskusikan bersama-sama
Pertanyaan yang pertama, berapa banyak pertambahan pasien yang meninggal pada tanggal 23 Desember 2020? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, Fabian, berapa? 151. 151. Benar. Pertanyaan kedua, bisakah kalian mengubah data tersebut dalam bentuk tabel berdasarkan tanggal kasus COVID-19? Ini sudah dikerjakan di LKPD-nya tadi ya. Ya. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah pasien yang positif, sembuh dan meninggal pada tanggal 23 sampai 24 Desember? Siapa yang mau jawab pertanyaan ketiga? Saya Bu. Ya, Firly, silakan. Jadi pasien yang positif, sembuh dan meninggal sejak tanggal 23 sampai 24 Desember itu bisa dicari menggunakan penjumlahan praktik dengan hasil untuk yang pasien positif ada 14.713 orang, lalu untuk yang sembuh 11.258 dan untuk yang meninggal 331 Bu. Ya, benar. Untuk pertanyaan keempat, berapa selisih pasien yang positif, sembuh dan meninggal sejak tanggal 25 sampai 26 Desember? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Silakan Iza. Selisih pasien positif sembuh dan meninggal sejak tanggal 25 sampai 26 Desember yaitu yang positif
Bagaimana pembelajaran matematika pada pagi hari ini? Ada yang jawab menyenangkan, ada juga yang menjawab biasa saja. Apakah ada kesulitan dalam belajar materi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks? Ada. Kalian lebih suka mengoperasikan matriks secara biasa, jadi satu-satu dijumlahkan atau satu-satu dikurangi, atau lebih mudah menggunakan Microsoft Excel? Kalau menggunakan secara manual itu bisa saja terjadi kesalahan seperti yang kelompok 1 tadi ada salah hitung kan. Tapi kalau menggunakan Microsoft Excel, insya Allah kalau rumusnya sudah benar, jawaban kalian pasti benar. Kalau ujian boleh bawa laptop berarti ya? Tidak boleh. Kalau penggunaan Microsoft Excel ini hanya di dalam kelas, dalam pembelajaran, kalau ujian tidak boleh. Karena materi pada pertemuan hari ini sudah selesai, jangan lupa untuk mempelajari materi operasi perkalian matriks pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu